Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Firmansyah. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang pembukaan pendaftaran PPG dalam jabatan bagi guru madrasah tahun 2023. Ya, jadi Bapak Ibu yang tahun 2023 kemarin sudah lulus ujian seleksi kompetensi akademik atau USKA PPG 2023 dan yang sudah lulus tahun pretest tahun-tahun sebelumnya, silakan disimak informasi berikut ini. Ya. Informasi ini bersumber dari Surat Edaran Dirjen Pendis nomor B16.1/DJ.1 Romawi /DT.1 Romawi.2 Romawi /04/2023 tertanggal 14 April 2023 yang ditandatangani oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Bapak Muhammad Zain atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya, di surat ini ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, CQ-nya Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Pendidikan Islam seluruh Indonesia. Ya, surat ini merujuk pada Surat Dirjen Pendis nomor B/1640/DJ.1 Romawi /DT.1.3/HM.01/04/2023 perihal sebagaimana termaktub pada pokok surat Dirjen Pendis melalui Direktorat GTK Madrasah yang membuka pendaftaran program pendidikan profesi guru dalam jabatan bagi guru madrasah yang telah memenuhi syarat sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu harap diperhatikan syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, yaitu bertugas sebagai guru dengan Satminkal Madrasah dan terdaftar aktif di Simpatika. Jadi Bapak Ibu harus terdaftar aktif di Simpatika. Yang kedua, memiliki ijazah S1/D4 yang linear dengan mapel PPG yang diajukan. Jadi kemarin pada saat mendaftar USKA, saya kira Bapak Ibu sudah memilih pelajaran yang akan dijadikan PPG Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kalau ini sudah memenuhi syarat. Yang ketiga, memiliki NUPTK dan garis miring atau NPK ya, ini juga insya Allah sudah memenuhi. Yang keempat, memiliki TMT mengajar atau SK pengangkatan maksimal sampai dengan 31 Desember 2015 untuk PPG dalam jabatan kategori 1. Nah, jadi untuk PPG 2023 ini dibagi menjadi dua kategori Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kategori 1, TMT-nya sampai 31 Desember 2015. Artinya 2015 ke belakang ya. 2015, 2014, 2013 dan seterusnya. Dan poin nomor 5, memiliki TMT mengajar atau SK pengangkatan mulai 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020 untuk PPG dalam jabatan kategori 2. Jadi untuk yang kategori 2 ini TMT 2015 ke atas atau dimulai dari 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Yang keenam, berusia maksimal 58 tahun saat mendaftar. Yang ketujuh, nah ini yang penting Bapak Ibu, lulusan seleksi akademik atau pretest pada ya, lulusan seleksi akademik tahun 2018, lulusan seleksi akademik 2019, lulusan seleksi akademik MA unggulan tahun 2021, lulusan akademik tahun 2022 dan yang terakhir lulusan akademik tahun 2023. Jadi untuk PPG 2023 ini merupakan lulusan dari pretest atau USKA mulai dari tahun 2018 sampai 2023 kemarin Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pada poin selanjutnya bagi Bapak Ibu guru yang memenuhi syarat sebagaimana poin di atas, dimohon untuk mendaftarkan diri dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi, batas akhir pendaftaran dibuka mulai tanggal 26 sampai dengan 30 April 2023. Jadi, pasca lebaran nanti dicek simpatikanya Bapak Ibu, nanti akan dijelaskan juga bagaimana cara mengeceknya untuk melakukan pendaftaran PPG ya. Jadi 26 sampai 30 April 2023. Yang dua, pendaftaran dilakukan oleh guru secara mandiri menggunakan akun individu masing-masing melalui Simpatika. Ya, jadi silakan masuk ke akun Simpatika masing-masing. Nanti
Bapak Ibu melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran itu ditandai dengan guru menandatangani fakta integritas saat melakukan pendaftaran. Jadi nanti ada fakta integritas yang Bapak Ibu unduh, Bapak Ibu print, dan Bapak Ibu tandatangani setelah diupload kembali. Ya. Yang keempat, penandatanganan fakta integritas bersifat hukum, sehingga calon peserta wajib mengikuti PPG sampai tuntas dengan komitmen dan daya juang tinggi dalam meraih kelulusan. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena setelah mengunggah fakta integritas, Bapak Ibu wajib mengikuti PPG sampai tuntas. Jika tidak, kalau Bapak Ibu berhenti di tengah jalan, maka ada konsekuensinya. Ya, salah satunya mungkin konsekuensi yang di tahun 2020 kemarin, yaitu mengembalikan biaya pendidikan. Ya, jadi Kementerian Agama melakukan PPG ini dengan ada biayanya Bapak Ibu. Cuma biaya per mahasiswa itu ditanggung oleh Kementerian Agama. Nah, ketika kita sudah menandatangani fakta integritas namun kita tidak sampai tuntas, maka biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama kita harus kembalikan. Itu konsekuensinya. Maka dipikir dengan baik apakah ketika Bapak Ibu sudah terdaftar ingin melanjutkan PPG atau tidak. Kalau tidak, ya berarti Bapak Ibu tidak perlu mengunggah fakta integritas. Ya. Kandidat calon mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 akan dipilih berdasarkan regulasi yang berlaku. Ya. Jadi ini regulasi yang berlaku salah satunya mungkin ya berdasarkan kelulusan seleksi akademik, mungkin berdasarkan TNT mengajar, ya berdasarkan usia mungkin salah satunya ya. Jadi itu yang menetapkan adalah Kementerian Agama. Ya, jadi itu isi surat dari Dirjen Pendis. Jadi Bapak Ibu harap bersiap-siap dimulai dari tanggal 26 sampai 30 April. Silakan dipantau akun simpatikanya. Next ya. Nah, apa perbedaan kategori 1 dan kategori 2? Ya, tadi yang jelas berdasarkan TMT ya. Kategori 1 diperuntukkan bagi guru TMT 2015 ke bawah. Ya, seperti tadi sudah dikatakan 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, bahkan sampai yang TMT tertua. Jadi itu masuk ke kategori 1. Nah, yang kedua yaitu jumlah SKS pembelajaran hanya 12 SKS. Ya, jadi 12 SKS pembelajaran Bapak Ibu. Kita belajarnya lama studinya kurang lebih 4 bulan. Ya, jadi 4 bulan kita belajar melalui untuk PPG 2023 ini insya Allah dilaksanakan secara daring ya atau online ya. Jadi 4 bulan kita belajar melalui laptop ya. Jadi salah satu yang harus disiapkan laptop, harus kondisi prima Bapak Ibu. Yang keempat selanjutnya pengakuan pengabdian menjadi guru atau RPL, rekognisi pembelajaran lampau itu 6 tahun setara dengan 24 SKS ya. Jadi dokumen RPL, nanti ada dokumen RPL yang diunggah Bapak Ibu itu diakui setara 24 SKS. Nah, sementara untuk kategori 2 ini untuk guru-guru muda ya, kategori 2 ini ya. Jadi untuk angkatan guru muda ya, diperuntukkan bagi guru TMT 2015 ke atas ya. Berarti 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ya. Hanya sampai TMT 2020. SKS pembelajarannya 18 SKS, lama studinya kurang lebih 6 bulan ya. Kalau kategori 1 4 bulan, kategori 2 belajarnya 6 bulan, agak lebih lama sedikit ya. Pengakuan pengabdian menjadi guru, dokumen RPL-nya masih menunggu juknis Bapak Ibu, diakuinya berapa SKS ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi satu perbedaan pada peserta yaitu dari TMT peserta, yang kedua dari lama studi ya, dan jumlah SKS pembelajarannya. Next. Nah, ini Bapak Ibu perbandingan PPG kategori dalam jabatan kategori 1 dan kategori 2 ya. Jadi pada pelaksanaan PPG ini kegiatan belajar terbagi-bagi menjadi beberapa bagian Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pendalaman materi ya. Pendalaman materi itu kita belajar modul-modul yang sudah kita pelajari, yang akan kita pelajari gitu ya, modul-modul ya, yang terdiri dari 2 modul Bapak Ibu, satu modul pedagogik, yang kedua modul profesional. Nah, dari kategori 1 ini
hanya 5 SKS dalam pendalaman materi, kategori 2 6 SKS, dan jumlah harinya kategori 1 12 hari, kategori 2 14 hari. Jadi perbedaan hanya 1 SKS Bapak Ibu atau 2 hari ya. Aktivitasnya mengidentifikasi, menentukan 2 akar masalah dan penyebabnya. Sementara pada kategori 2 mengidentifikasi dan menentukan 4 akar masalah dan penyebabnya. Jadi untuk pendalaman materi ini hanya selisih 1 SKS saja Bapak Ibu antara kategori 1 dan kategori 2. Yang kedua, desain pembelajaran inovatif ya. Di kategori 1 ini 3 SKS, sementara di kategori 2 5 SKS. Nah, di sini ada perbedaan mencolok di jumlah hari Bapak Ibu ya. Untuk kategori 1 itu 14 hari, kategori 2 23 hari. Aktivitasnya menyusun 2 set perangkat, sementara kategori 2 menyusun 4 set perangkat ya. Tagihannya 2 set pembelajaran. Yang kategori 2 tagihannya berupa 4 set perangkat pembelajaran ya. Jadi di sini desain pembelajaran inovatif Bapak Ibu. Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran lengkap mulai dari Prota, Prosem ya, RPP. Kalau kemarin RPP ya, di kurikulum 2013 RPP kita menggunakan, kalau di kurikulum Merdeka menggunakan modul ajar, LKPD, media pembelajaran. Jadi kalau di kategori 1 hanya 2 set perangkat pembelajaran, sementara di kategori 2 4 set perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu membuat perangkat pembelajaran yang sebagus mungkin dan sebaik mungkin. Nah, setelah itu PPL atau praktek pembelajaran inovatif. Di kategori 1 4 SKS, di kategori 2 7 SKS. Nah, jumlah harinya juga sangat mencolok ini. Ya, di kategori 1 31 hari atau kurang lebih selama 1 bulan. Ya, kalau saya kemarin itu kurang lebih PPL itu sampai PPL 3. Ya, PPL 3. Sementara kategori 2 54 hari, ya kurang lebih 2 bulan. Nah, di sini langkah 8 praktek pembelajaran, implementasi 2 set perangkat kurang lebih masing-masing 13 hari ya. Implementasi 4 set perangkat masing-masing 12 hari. Durasi praktek pembelajaran kategori 1 26 hari dan kategori 2 48 hari ya. Itu Bapak Ibu perbandingan PPG Daljab kategori 1 dan kategori 2 ya. Jadi ya selamat menikmati, semoga lancar dalam pelaksanaan PPG 2023 ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengupload dokumen fakta integritas ya. Nah, untuk fakta integritas Bapak Ibu, kita masuk ke akun Simpatika kita ya. Simpatika. Nah, Simpatika. Nah, sini saya pakai akun teman saya Bapak Ibu. Nah, di mana beliau kemarin lolos USKA 2023. Dan kita lihat apakah sudah muncul unggah fakta integritasnya. Nah, lanjut ke layanan Simpatika. Oke, masuk ke PPG dalam jabatan. Nah, ternyata belum muncul Bapak Ibu. Di sini hanya muncul lulus seleksi akademik dengan nilai 65. Nah, bagaimana kalau sudah muncul unggah fakta integritas? Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang sudah lulus USKA, maka akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, lulus pretest PPG, silakan lengkapi berkas administrasi Anda, unggah berkas. Bapak Ibu tinggal klik unggah berkas gitu ya. Bapak Ibu klik unggah berkas. Ya. Nah, nanti nih klik unggah berkas, nanti pada dialog akan muncul unduh dokumen fakta integritas. Nah, nih Bapak Ibu tinggal klik di sini ya, klik di sini.
klik di sini, nanti dari hasil klik Bapak Ibu itu akan muncul dokumen fakta integritas seperti ini, S34C ya. Nah, dokumen S34C atau fakta integritas ini Bapak Ibu silakan di print atau dicetak. Nah, ini Bapak Ibu dokumen fakta integritas di print atau dicetak. Lalu setelah dicetak ditempel materai, ditandatangani, dan di scan ya. Jadi saya ulang, dokumen S34C atau fakta integritas ini dicetak, ditempel materai 10.000 sekarang ya, materai 6.000, materai 10.000, ditandatangani dan di scan ya, scan. Nah, di sini juga ada dokumen daftar ulang peserta, nanti Bapak Ibu bisa siapkan ya, fotokopi ijazah S1 atau D4 dan scanannya, fotokopi SK pengangkatan guru ya, SK pertama, SK mengajar atau SK pembagian tugas, surat izin belajar, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah ya, tanda bukti verbal calon peserta, fakta integritas peserta. Nah, jadi ini semua Bapak Ibu print ya. Lalu untuk fakta integritas dibubuhi tempel materai dan dibubuhi tanda tangan, lalu di scan. Nah, setelah scan tadi Bapak Ibu masuk ke unggah berkas lagi, lalu pilih file, masukkan berkas S37A nya tadi, lalu klik lanjut. Nah, lalu klik lanjut jika telah selesai. Nah, kalau sudah berhasil diunggah, Bapak Ibu bisa melihat file yang Bapak Ibu scan tadi, Bapak Ibu upload tadi ya. Nah, gitu ya. Jika sudah sesuai, maka Bapak Ibu klik simpan. Nah, klik simpan ini nanti akan menunggu proses verifikasi dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat ya. Nah, kalau ada yang ditolak, nah maka Kanwil akan memberitahu nih seperti ini, status verifikasi peserta ditolak ya, alasan sini fakta integritas belum ditempeli materai ya. Maka Bapak Ibu melakukan unggah berkas lagi. Nah, bagaimana yang sudah sesuai? Nah, seperti ini Bapak Ibu yang sudah sesuai. Nah, ini punya saya, akun saya tahun lalu 2022. Nah, ini status verifikasi berkas peserta telah diverifikasi oleh Kanwil. Selamat, Anda terpilih menjadi peserta PPG 2022 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Silakan cetak berkas berikut dan ada alamat penyelenggaranya, dan selamat Bapak Ibu mengikuti pendidikan profesi guru selama kategori 1 4 bulan dan kategori 2 6 bulan. Ya, demikian informasi dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita usahakan dan kita perjuangkan berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.